Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yohana Tibikanita Bersumbiring dengan NIM 2024 12010. Nah, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan analisis Chopin Opus 10 nomor 10 di A flat mayor karya Frédéric Chopin. Nah, pertama di sini saya akan menjelaskan latar belakang pencipta. Nah, di sini Chopin lahir di Polandia pada tahun 1810. Beliau seorang komposer dan pianis virtuoso asal Polandia. Chopin sendiri meninggal dunia di Paris pada tahun 1849 di usia yang tergolong muda yaitu 39 tahun. Next, karya tersebut diciptakan pada era romantisme. Jadi sedikit saya menjelaskan mengenai zaman romantisme. Coba. Nah, zaman romantisisme adalah gerakan seni dan budaya di Eropa sekitar tahun 1820 sampai 1900 yang menjadikan perasaan di atas logika. Nah, gerakan ini lahir sebagai pemberontak terhadap zaman pencerahan dan revolusi industri yang dianggap terlalu kaku dan dingin. Namun, pada zaman romantis ini karyanya terdengar lebih ekspresif dan harmoni lebih berkembang. Next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengapa karya tersebut diciptakan, atau lebih jelasnya adalah deskripsi karya atau lagu. Nah, Chopin menciptakan rangkaian etude, atau dalam kata Perancis yaitu latihan. Awalnya sebagai materi latihan tingkat tinggi untuk melatih teknik jari tertentu bagi pemain piano. Khusus untuk Opus 10 nomor 10 ini, fokus utamanya adalah melatih fleksibilitas pergelangan tangan, variasi artikulasi seperti pergantian antara legato dan staccato, serta kontrol dinamika yang sangat halus. Baik, sekarang saya akan menjelaskan analisis karya Chopin Opus 10 nomor 10. Sambil kita dengarkan ya teman-teman. Nah, pada lembar pertama tersebut, coba kita lihat pada birama pertama juga. Nah, yang saya beri tanda warna kuning dan hijau itu adalah key signature dan time signature. Nah, di mana pada karya tersebut dimainkan pada nada dasar As mayor dengan sukat 12/8. Nah, di sini temponya 152 BPM yang diberi nama Vivace Assai, yaitu cepat dan hidup. Nah, bentuk karya tersebut yaitu A, B, A aksen atau disebut ternari. Oke. Oke. Pada yang bagian pink semua ini, nih yang bagian pink, 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 pink. Nah, itu adalah tema utama yang saya beri tanda A. Ini terjadi pada birama 1 sampai 16 ya, teman-teman. Nah, langsung kita kepada kotak persegi panjang ini yang warna kuning ini adalah frase A, sedangkan yang berwarna hijau ini adalah frase A aksen, perkembangan atau pengembangan dari A tersebut. Jadi dikasih nama A aksen, oke? Next, kita masuk yang paling kecil lagi adalah subfrase A. Nah, ini ya teman-teman. Di sini ada subfrase A yang merah A aksen, perkembangan dari subfrase A yang biasa menjadi A aksen. Nah, di yang biru yang satu lagi ini subfrase B, dan yang merah satu lagi adalah subfrase B aksen. Nah, itulah yang lembar pertama. Dan kita lihat pada birama 1 sampai 12 ini dimainkan secara dolce atau tidak tergesa-gesa dan secara legato juga. Bar 13 sampai 16 dimainkan secara staccato dengan dinamika piano. Pada bar 15 dan 16 terdapat 8 VA. Ini ya teman-teman, 8 VA. Yang artinya dimainkan 1 oktav lebih tinggi. Oke, itu aja yang di lembar pertama. Kita masuk pada lembar kedua. Nah, pada lembar kedua sambil kita dengarkan juga. Nah, pada lembar kedua ini terdapat pertukaran key signature. Dan ini banyak ya, menurut saya banyak ya.
19, 23, 25, dan 31 yang terakhir. Dan setelah lembar kedua ini, seperti lembar ketiga dan keempat, itu tidak ada lagi ya pertukaran atau perpindahan case. Dan di sini masih dimainkan secara legatissimo atau terhubung, tetap terhubung cara mainnya, oke? Nah, di sini ada ya, legatissimo. Dan di sini juga saya mewarnai yang hijau muda ini adalah pengembangan atau bagian tengah seperti yang saya bilang sebelumnya. Karya tersebut berbentuk ternari A, B, dan A aksen. Inilah B-nya yang hijau ini ya teman-teman. Nah, sedangkan yang persegi panjang berwarna biru muda itu pengembangan pertama B. Nih ya, yang persegi panjang nih. Sedangkan yang warna ungu itu pengembangan kedua B. Nah, yang paling kecil lagi ada subfrase, ada C, C aksen, ada D, D aksen, dan ada E. Oke, itu aja yang pada lembar kedua. Nah, kita masuk pada lembar ketiga. Lembar ketiga ini lebih banyak yang dimainkan di ini, yang 8 VA yang saya bilang tadi dimainkan satu oktav lebih tinggi ya, teman-teman. Nah, kita sambil mendengarkannya. Dan ada pada lembar ketiga ini masih terdapat bagian B aksen di mana ia lebih intens dan banyak modulasi seperti 33 sampai 40. Coba kita lihat bar 33 sampai 40 itu menggunakan chord F minor. Oke. Kenapa nih? Maaf ya teman-teman. Nah, next pada bar 41 sampai 44 itu menggunakan Des mayor. Pada bar 45 sampai 49 menggunakan Des minor. Dan 50 sampai 54 itu menggunakan S7. Pada lembar ketiga ini terdapat banyak 8 VA seperti saya bilang tadi ya teman-teman. Yang dimainkan satu oktav lebih tinggi. Banyak sekali. Contohnya pada bar 37 nih. 37, 44, 45, 48, 50 sampai 54. Itu masih dimainkan satu oktav lebih tinggi. Oke, kita next pada maaf, pada lembar berikutnya. Nah, kita kembali ke tema utama karena di sini sudah ada A tempo ya, teman-teman. Nah, di sini adalah A aksennya. Ternari tadi yang seperti saya bilang awal tadi. A, B, A aksen. Nah, inilah A aksennya pada lembar ke terakhir atau keempat. Nah, pada lembar keempat ini, sambil kita dengerin ya, teman-teman. Oke. Pada lembar keempat, kembali ke awal atau a tempo, kembali ke tema awal. Ya, tetapi memiliki perkembangan. Nah, pada birama 56 sampai 59 ialah subfrase A aksen. 60 sampai 63 subfrase A aksen aksen. Nah, jadi A aksen ini sudah memiliki perkembangan, tetapi A aksen aksen ini masih tergolong mirip ya sama A aksen. Jadi dia terdapat perkembangan lagi. Jadi namanya itu A aksen aksen. Nah, 64 sampai 67 itu adalah B aksen. Dan yang terakhir pada bagian kuning disertai garis pink ini itu adalah koda. Oke. Terakhir dari semua yang saya presentasiin ini, kita lihat pada bass clef hampir ada satu atau nada yang sama berkali-kali. Oke. Nih, contohnya pada bar 56, coba lihat. Ada berkali-kali ya teman-teman nih. Baru, nah ini lagi berkali-kali. Sekitar satu kali, dua kali, atau ada yang sampai 5 kali. Oke, nih. Ada yang sampai sama dia dalam satu staff ini teman-teman nih. Ada sama. Nah, berhubung karena saya bukan mayor piano, saya menelusuri web PTNA, yaitu Piano Music Encyclopedia.
Dan Or Chopin Etude Opus 10 nomor 10 merupakan, dia menjelaskan, sebuah etude yang berfokus pada pengembangan teknik tangan kanan, khususnya permainan interval 6, perubahan aksen, dan kontrol sentuhan. Oleh karena itu, Chopin menulis tangan kiri dengan tekstur yang lebih sederhana sebagai penopang harmoni. Satu atau dua nada pada bass sudah cukup untuk menegaskan fungsi harmoni. Sementara nada-nada akor lainnya dilengkapi oleh figurasi tangan kanan. Pendekatan ini menjaga keseimbangan tekstur, memperjelas struktur polifonik, serta memungkinkan penggunaan pedal secara efektif tanpa menghasilkan suara yang terlalu padat. Itu ya teman-teman dari web PTNA yang saya search. Baik, sekian dari saya Yohana. Jika banyak sekali salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.